Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat media belajar, kembali lagi bersama channel kebanggaan kita. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penilaian akhir semester atau PAS untuk kelas 6 SD MI. Buat sahabat media belajar yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel media belajar. Baiklah, marilah kita bahas bersama soal-soal penilaian akhir semester atau PAS untuk SD MI kelas 6 semester 1. Tema 3 kelompok 1. Romawi 1. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar. Nomor 1. Sesuatu yang harus diterima disebut titik-titik. A. Hak. B. Kewajiban. C. Tugas. D. Tanggung jawab. Jawaban yang betul adalah A. Hak. Soal nomor 2. Sebagai seorang siswa, Fatimah berkewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Hak Fatimah di sekolah adalah titik-titik. A. Mendapatkan pelajaran dari guru. B. Dicukupi kebutuhan gizinya. C. Mentaati tata tertib sekolah. D. Mendapatkan uang saku dari orang tua. Jawaban yang betul adalah A. Mendapatkan pembelajaran dari guru. Soal nomor 3. Bacalah teks di bawah ini. Setiap hari Fatimah rajin belajar baik di rumah maupun di sekolahan. Tugas yang diberikan dari guru selalu dikerjakan dengan baik. Yang dilakukan Fatimah merupakan kewajiban sebagai titik-titik. A. Pekerja. B. Pelajar. C. Anggota masyarakat. Atau D. Keluarga. Jawaban yang tepat adalah B. Sebagai pelajar. Soal nomor 4. Amin adalah seorang siswa kelas 6. Saat piket kelas, Amin jarang sekali mengerjakan piket. Perilaku Amin menunjukkan titik-titik. A. Memenuhi kewajiban sebagai seorang siswa. B. Menjalankan kewajiban dengan baik. C. Lalai dalam menjalankan kewajiban. D. Terlanggarnya hak orang lain. Jawaban yang betul adalah C. Lalai dalam menjalankan kewajiban. Soal nomor 5. Salah satu contoh perilaku mentaati peraturan lalu lintas adalah titik-titik. A. Menjalankan kendaraan dengan cepat ketika lampu berwarna kuning menyala. B. Menyeberang jalan sambil bercanda. C. Memakai helm saat menaiki kendaraan bermotor. Atau D. Berbelok tanpa menghidupkan lampu sein. Jawaban yang betul untuk soal nomor 5 adalah C. Memakai helm saat menaiki kendaraan bermotor. Soal nomor 6. Teks yang berisi penjelasan proses terjadinya sesuatu fenomena, baik fenomena alam atau sosial, secara ilmiah disebut teks titik-titik. A. Prosedur. B. Deskripsi. C. Eksplanasi. D. Eksposisi. Jawaban yang betul adalah C. Eksplanasi. Soal nomor 7. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakan meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Informasi penting dari teks eksplanasi di atas adalah titik-titik. A. Gempa bumi mengguncang Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. B. Gempa bumi di Aceh terjadi pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. C.
pusat gempa terletak di pusat kota Aceh. Atau D. Gempa dahsyat di Aceh memakan ribuan nyawa dan menimbulkan banyak kerusakan. Jawaban yang betul adalah A. Gempa bumi mengguncang Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Soal nomor 8. Dengan ditemukannya alat transportasi baru, baik di darat, laut maupun udara, manusia dapat melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah. Bagian dari teks eksplanasi yang ditunjukkan paragraf di atas adalah A. Pernyataan ejaan, B. Pernyataan umum, C. Kalimat penjelas, D. Interpretasi. Jawaban yang betul adalah D. Interpretasi. Soal nomor 9. Berikut yang termasuk kosakata baku adalah titik-titik. A. Deterjen, B. Diagnosis, C. Aktivitas, D. Apotek. Yang betul adalah D. Apotek. Yang lain A. Deterjen harusnya pakai G. Deterjen. Yang B. Diagnosis, yang betul adalah diagnosa. Yang C. Aktivitas harusnya pakai V. Aktivitas. Soal nomor 10. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kosakata baku adalah titik-titik. A. Adik udah sarapan pagi ini. B. Putih pernah menjadi karyawan di industri tekstil. C. Karena prestasinya, kakak nerima penghargaan dari perusahaannya. D. Makan dengan teratur merupakan cara hidup yang sangat amat baik bagi kesehatan. Jawaban nomor 10 yang betul adalah B. Yang A harusnya ini sudah. Yang C. Nerima harusnya menerima. Yang D. Cara hidup yang sangat amat baik. Pilih salah satu, cara hidup yang sangat baik bagi kesehatan. Jawaban yang betul adalah B. Soal nomor 11. Baterai pada rangkaian listrik berfungsi sebagai titik-titik. A. Penyalur energi. B. Pengguna energi. C. Penyedia atau penghasil energi. D. Pemindah energi. Jawaban yang betul adalah C. Penyedia atau penghasil energi. Soal nomor 12. Pada rangkaian listrik seri, apabila salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan titik-titik. A. Padam, B. Menyala terang, C. Menyala redup, D. Tetap menyala seperti biasa. Jawaban yang betul adalah A. Padam. Soal nomor 13. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Rangkaian listrik di atas merupakan rangkaian titik-titik. A. Seri, B. Paralel, C. Campuran, D. Terbuka. Rangkaian listrik di atas merupakan rangkaian A. Seri, B. Paralel, C. Campuran, atau yang D. Terbuka. Maka jawabnya adalah B. Paralel. Soal nomor 14. Pada rangkaian listrik di rumah tangga menggunakan rangkaian listrik paralel. Setiap lampu mempunyai saklar masing-masing. Apabila saklar lampu di kamar mandi dalam posisi off atau mati, sedangkan saklar lampu pada kamar tidur dalam posisi on, hidup, maka lampu pada kamar tidur akan titik-titik. A. Padam, B. Menyala, C. Rusak, D. Menyala redup. Jawabannya adalah B. Tetap menyala. Soal nomor 15. Di bawah ini contoh alat yang menggunakan rangkaian paralel adalah titik-titik. A. Lampu hiasan, B. Setrika, C. Senter, D. Lampu lalu lintas. Jawabnya yang betul adalah D. Lampu lalu lintas. Romawi 2, istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 16. Akibat yang ditimbulkan jika menggunakan hak tanpa disertai tanggung jawab adalah titik-titik.
Jawabannya adalah merugikan orang lain atau melanggar hak orang lain. Soal nomor 17. Kewajiban yang kita miliki harus dilaksanakan dengan penuh titik-titik. Jawabannya adalah penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Soal nomor 18. Memperoleh perhatian dan kasih sayang orang tua merupakan hak yang harus diterima anak di titik-titik. Jawabannya adalah rumah. Soal nomor 19. Tujuan teks eksplanasi adalah titik-titik. Jawabannya adalah untuk memberikan informasi. Soal nomor 20. Perhatikan bacaan berikut. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki petunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi petunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Informasi penting dalam paragraf di atas adalah titik-titik. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki petunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Soal nomor 21. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya sesuai dengan titik-titik. Jawabannya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Soal nomor 22. Kekurangan dari rangkaian seri adalah jika salah satu lampu mati, maka yang lain akan mati. Soal nomor 23. Michael Faraday adalah ilmuwan yang menemukan, jawabannya adalah aliran listrik. Soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Apabila lampu A mati, maka lampu B akan titik-titik. Jawaban yang betul adalah akan mati. Karena ini rangkaian seri. Romawi 3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Di tengah ini seorang anak termenung karena tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Apakah anak pada gambar di atas mendapatkan haknya? Jelaskan jawaban kalian. Jawabannya adalah tidak, karena hak kasih sayang anak terabaikan oleh orang tua. Soal nomor 26. Sebutkan 3 hak yang mesti kamu terima sebagai seorang pelajar di sekolah. Jawabannya adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik. Mendapat perlindungan yang baik. Soal nomor 27. Bacalah kalimat berikut. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak dan ibu-ibu. Di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Temukan informasi penting dalam bacaan di atas. Informasi pentingnya adalah John Logie Baird lahir di Skotlandia
13 Agustus 1888. Atau ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Soal nomor 28. Perhatikan bacaan di bawah ini. Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Bu Susi tinggal di Surabaya. Demi untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Temukan kalimat tidak efektif pada paragraf tersebut. Kemudian tuliskan bentuk efektifnya. Ada berapa kalimat yang tidak efektif? Di antaranya adalah Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Kalimat efektif harusnya adalah Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Yang kedua, Bu Susi tinggal di Surabaya. Demi untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Ini tidak efektif. Yang efektif adalah demi anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Soal nomor 29. Sebutkan komponen-komponen yang diperlukan untuk menyusun rangkaian listrik sederhana. Jawabannya adalah baterai, lampu, saklar, dan kabel. Soal nomor 30. Ahmad dan Baim akan membuat sebuah rangkaian listrik. Mereka menyiapkan 6 lampu, 6 dudukan lampu, 6 saklar, 4 baterai, dan seutas kabel. Ahmad akan membuat rangkaian paralel dengan 3 lampu dan 1 baterai. Sedangkan Baim akan membuat rangkaian paralel dengan 2 lampu dan 1 baterai. Gambarkan rancangan rangkaian yang akan dibuat oleh Ahmad dengan benar. Rangkaian yang akan dibuat oleh Ahmad adalah seperti ini. Ya, terima kasih sahabat media belajar. Mudah-mudahan pembahasan soal-soal tadi bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.